Diduga melecehkan profesi pramugari, Alvin Lim kini terancam dilaporkan ke polisi jika tidak mengindahkan somasi dari keluarga besar pramugari Indonesia. Ia alih-alih takut dengan peringatan yang telah diberikan, Alvin Lim justru tampak tak gentar lantaran merasa dirinya tak bersalah. Sementara itu, atas sikap Alvin Lim tersebut, Irjen Polisi Ricky Sitohang yang merupakan tim kuasa hukum Pratiwi Novianti alias Novi memberikan reaksi pedasnya secara terang-terangan. Untuk mengetahui reaksi pedas yang diberikan Ricky Sitohang untuk Alvin Lim, maka inilah 5 reaksi pedas Irjen Polisi Ricky Sitohang saat Alvin Lim hina profesi pramugari. Versi Cumi Top 5. Irjen Polisi Ricky Sitohang dengan pedas menyebut sikap Alvin Lim yang diduga melecehkan atau menghina profesi pramugari adalah sikap yang tidak manusiawi. Menurut Ricky Sitohang, pernyataan tak pantas yang dinyatakan itu sama saja telah menjatuhkan harkat dan martabat para wanita yang berprofesi sebagai pramugari. Secara manusiawi, udah jelas yang namanya Novi pasti keberatan. Di dalam undang-undang juga disebutkan bahwa foto, video, apalagi yang bersifat private, pribadi dipublikasikan melalui media oleh seseorang tanpa seizin yang bersangkutan untuk kena pidana. Itu nggak boleh. Dia publikasikan tanpa sepengetahuannya tujuannya untuk menjatuhkan harkat, martabat, dan harga diri seseorang. Kena dia. Nggak bisa, itu kena dalam undang-undang ITE. Wajar kalau seandainya Novi berkeberatan, dia melaporkan, wajar. Itu lumrah dan manusiawi. Kita kembalikan kepada kita. Kalau kita diperlakukan sama, kita berterima atau enggak. Nah, itu aja. Jadi jangan kita melempar kotoran ke orang lain kena muka sendiri gitu loh. Atau memercik air di dulang kepercik muka sendiri. Jadi kita jangan mencemooh orang lain, kita sendiri nggak bener. Kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya Novi berkeberatan sah secara hukum, dilaporkan secara hukum, kena unsurnya kena. Ya menurut hemat saya itu ya sangat-sangat tidak manusiawi lah ya. Kan ini kehidupan pribadi seseorang. Ngapain harus dipublikasikan? Apa urusannya? Apa hubungannya? Saudara bukan, family kagak. Tujuannya untuk apa? Kalau seandainya dipublikasikan pada orang lain, adakah keuntungan dia petik dari peristiwa itu? Kan tidak ada. Yang ada cuma menjatuhkan harkat martabat orang lain. Dan di dalam undang-undang dia kena pidana di situ, kena. Makanya kan mempublikasikan mengeksploitasi private pribadi seseorang tentang kehidupannya tanpa seizin. Ingat ya, tanpa seizin pemilik yang bersangkutan, ya sah secara hukum. Wajar kalau dilaporkan kena menunsur. Menurut Ricky Sitohang, pernyataan Alvin Lim yang menyebut seorang pramugari menyambi sebagai seorang pelaku telah terkena unsur pasal Undang-Undang ITE. Sehingga menjadi sah dan pantas jika Pratiwi Novianti ataupun keluarga besar pramugari Indonesia ingin melaporkan Alvin Lim ke polisi jika Alvin Lim tidak mengindahkan somasi yang sebelumnya telah dilayangkan. Saya rasa itu sah ya. Pernah dalam wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan itu ya. Yang namanya profesi seseorang itu kan profesi mulia. Profesi mulia yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Ya ternyata seseorang mengkonotasikan secara negatif. Ya wajar dong, mereka tuh sah secara negara loh. Ya. Makanya kalau seandainya nggak ada pramugari itu bisa pesawat terbang juga. Siapa yang layani kan nggak ada. Berarti sah, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi negara. Kenapa dia ngomong tuh bahwa pramugari atau siapapun dia mempunyai pekerjaan samping, ini kan sudah tidak manusiawi juga. Jadi kalau mereka memberikan somasi 3 kali 24 jam ya sah-sah saja. Kalau memang tidak diabaikan, laporkan saja. Minta pertanggungjawabannya, apa dasar hukumnya kamu mengatakan bahwa pramugari melakukan tindakan atau pekerjaan samping? Oknum, lah kamu mengatakan oknum sekali, kenapa nggak kau tunjuk? Kenapa nggak kau telepon? Kenapa harus melalui media? Kan itu kembali lagi loh, melalui media itu mempublikasikan kepada orang lain bahwa status yang bersangkutan seperti ini. Ya ada dong delik aduannya. Gimana sih, kan itu kan profesi. Kalau secara keseluruhan nanti kan saya sudah sampaikan.
Itu pasti ada delik aduannya. Sekarang begini ya, terlepas dari apapun dikatakan oleh Adinda Saraswati ya, saya katakan dia bertanya, tapi isinya pernyataan apa ya bedanya dengan Novi tadi itu ya. Pekerjaan pramugari sambilan, tidak menunjuk orang siapa, nggak berbicara langsung, dipublikasikan melalui media. Kenapa kau berani ngomong kayak gitu? Ini kan saya dengar dari teman-teman, kok enak banget gitu loh. Terus kalau dikatakan saya dengar dari teman-teman, kau tuh makan uang rakyat, mau nggak kalau nggak ada bukti? Jadi nggak benar, jadi deliknya tetap ada ya, karena dipublikasikan. Dia pasti kena, sama dengan Novi juga tuh. Ya kalau seandainya permohonan maaf itu seandainya diamini ya silakan lakukan, tapi kalau enggak ya sah-sah saja, lakukan aja pelaporan itu. Menurut Irjen Polisi Ricky Sitohang, dengan adanya klarifikasi dari Heri Kunchoro, pria yang bersama Novi di klub malam tersebut telah menguatkan jika tidak ada peristiwa vulgar apapun yang patut dipersoalkan. Sehingga, Ricky Sitohang menduga Alvin Lim sengaja membuat perkara baru di tengah polemik uang donasi Agus Salim. Maka dari itu, menurut Ricky Sitohang, Alvin Lim harus diberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Dari pemilik klub malam kok nggak salah yang bernama Heri Kunchoro ya, saya sudah ikuti perkembangan juga. Dia mengklarifikasi bahwa peristiwa itu ya normal-normal saja, tidak ada hal yang sangat spesifik. Tidak ada yang sangat vulgar juga, biasa. Ya namanya kita hidup di ada karaoke, ada apa, kalau kebetulan memang suasananya gelap terus dianggap itu sudah sure, atau dianggap itu sudah peristiwa yang negatif, belum tentu juga. Makanya jangan terlalu cepat memvonis, ngambil stigma terhadap seseorang. Apalagi sudah diambil keputusan oleh Heri Kunchoro bahwa dia bersahabat karib, dia sering komunikasi. Nah, berarti kan tidak ada apa-apa. Nah ini keterangan saksi Heri Kunchoro makin menguatkan bahwa peristiwa itu tidak ada apa-apanya. Berarti peristiwa itu ditimbulkan oleh yang bernama Alvin Lim itu, kira-kira gitu. Ya kena lah gitu. Saya rasa harus diberikan pembelajaran. Terlalu banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa yang seharusnya yang tidak perlu dia lakukan ya. Yang mbok ya mikir kesehatannya aja lah. Kesehatannya sudah seperti kayak gitu kok mikirnya kok yang aneh-aneh aja gitu loh. Irjen Polisi Ricky Sitohang menilai Alvin Lim yang berprofesi sebagai advokat dan saat ini menjadi bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim sangatlah tidak profesional. Pasalnya, Alvin Lim diduga tidak fokus pada pokok permasalahan dan sibuk mencari perkara baru dengan mencari celah keburukan lawannya, yaitu Novi. Kok permasalahan pokok Agus? Loh, apa hubungannya permasalahan pokok Agus menyinggung masalah private? Menyinggung tentang kehidupan orang, menyinggung tentang pribadi seseorang. Kan sudah nggak cocok nih, berarti memang dia sengaja mencari celah-celah kelemahan orang lain yang tidak ada relevansinya kepada pokok permasalahan. Kenapa tidak fokus kepada pokok permasalahan? Bukan ini yang diselesaikan, malah cuap kemana-mana. Inilah kira-kira, jadi menurut hemat saya, suatu tindakan yang tidak berakhlak. Kalau katanya dia mengatakan ya Tuhan segala Tuhan, ya dia sendiri tidak merasa bertuhan ya, karena selalu mencemoohkan orang sesuai dengan kehendak ataupun sesuai dengan keinginannya, dan semua itu dia dijauhi ataupun tidak pernah diajarkan oleh Yang Maha Kuasa. Kan semuanya kan dilarang oleh Maha Kuasa, tapi dia lakukan. Irjen Polisi Ricky Sitohang secara pedas mengingatkan Alvin Lim untuk fokus menjaga kesehatannya. Ya, seperti diketahui, saat ini kesehatan Alvin Lim sedang menurun. Namun, di tengah pengobatannya di rumah sakit, Alvin Lim selalu sibuk mencari celah keburukan orang lain. Saya nggak bisa ngomong lagi kalau percuma, kadang-kadang saya mau ngomong sama ini orang udah susah ya. Ya saya berharap pada Yang Maha Kuasa ya segera menyembuhkan penyakitnya dan dia fokuslah kepada penyakitnya. Udahlah ke situ aja, nggak usah lah, ini urusan kayak ginian nggak usah kau pikirkan dulu, pikirkan aja penyakitmu. Mudah-mudahan dapat ada cangkok ginjal yang bagus, bisa untuk menambah nafas kehidupanmu. Nah ini kalau cangkoknya aja nggak jelas, berarti kan kamu sendiri mengakui memperburuk kesehatanmu.
Itu pikirkan. Kalau seandainya kau berpikir tentang ini lagi tuh menambah naik tensi, bukannya malah bagus, kesehatannya makin menurun. Ya udahlah, kesimpulan terakhirnya tuh utamakan kesehatan. Panjang umurmu, kau punya istri dan anak.